Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan 60 langkah APN kala 4. Perkenalkan, nama saya Kiki Nurtasari dengan NIM 2011056. Perkenalkan, nama saya Diana Halida dengan NIM 2401050. Perkenalkan, nama saya Cindy Yunia dengan NIM 2401056. Perkenalkan, nama saya Tika Fernanda dengan NIM 2401054. Selamat menyaksikan. Kala 4 persalinan pada 60 langkah APN, langkah 39 sampai 60, disusun oleh kelompok 8. Pengertian: 60 langkah APN kala 4 merujuk pada pemantauan ibu selama 2 jam pasca persalinan, sesuai dengan 60 langkah asuhan persalinan normal atau bisa disebut juga dengan APN yang dilakukan selama kala 4, yaitu pemulihan pasca persalinan. Langkah-langkah ini meliputi pemeriksaan dan pemantauan tanda vital, seperti tinggi fundus uteri atau tinggi rahim, kontraksi uterus, serta jumlah pendarahan pervaginaan, atau memastikan kondisi ibu stabil dan mencegah komplikasi seperti pendarahan pasca persalinan. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mencegah pendarahan postpartum. Yang kedua, menilai adaptasi BBL. Yang ketiga yaitu memastikan kondisi ibu dan bayi stabil. Selanjutnya yaitu 60 langkah APN kala 4. Langkah nomor 39 yaitu mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif. Selanjutnya, kita memeriksa plasenta dan memastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Kemudian kita masukkan plasenta ke dalam wadah khusus. Langkah selanjutnya yaitu kita memastikan kontraksi baik dan tidak terjadi perdarahan. Kemudian, kita memastikan kandung kemih kosong. Apabila kandung kemih penuh, maka kita lakukan kateterisasi. Selanjutnya, kita celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, bersihkan noda darah dan juga cairan tubuh. Kemudian bilas di air DTT, kemudian keringkan dengan tisu. Selanjutnya yaitu kita mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan massase. Caranya yaitu lakukan gerakan seperti memutar searah dengan jarum jam. Kemudian kita melakukan pemeriksaan nadi dan juga cek suhu ibu. Setelah itu, kita mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Langkah selanjutnya yaitu kita pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Normalnya yaitu 40-60 kali per menit. Selanjutnya yaitu kebersihan dan keamanan. Langkah 48, bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah di tempat persalinan atau di sekitar ibu berbaring. Menggunakan larutan klorin 0,5%, lalu bilas dengan air DTT. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Langkah 49, pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan oleh ibu. Langkah ke-50, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan tersebut setelah didekontaminasi. Langkah 51, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Langkah 52, dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Kemudian langkah 53, celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian langkah 54, cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan.
Langkah 55, pakai sarung tangan bersih atau DTT untuk memberikan salep mata vitamin K1, kemudian intramuskular di paha kiri bawah lateral setelah 1 jam pertama. Langkah 56, lakukan pemeriksaan fisik lanjutan bayi baru lahir, pastikan kondisi bayi baik, pernafasan normal, yaitu 40-60 kali per menit, dan temperatur tubuh normal, yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya, langkah 57. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan. Langkah 58, celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Langkah 59, cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan. Selanjutnya, langkah 60, lengkapi patograf halaman depan dan belakang. Periksa tanda-tanda vital dan asuhan kala 4. Kesimpulan, kala 4 adalah masa kritis untuk pencegahan komplikasi. Pemantauan rutin pada ibu dan bayi sangat penting. Langkah 39 sampai 60 APN mencangkup observasi, perawatan, edukasi, dan dokumentasi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.